Perkenalkan, nama saya Oktaviana Desa Putri dan teman saya Muhammad Bilang Saputra. Kami dari kelas 10 IPS 3 ingin menjelaskan tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar muka bumi. Sifatnya merombak bentuk muka bumi dari hasil bentukan tenaga endogen. Bukan, adalah proses penghancuran batuan kulit bumi pada tempatnya. Proses pelapukan bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia atau kemis adalah terjadi karena adanya suatu reaksi kimia yang menyebabkan hancurnya batuan. 2. Pelapukan fisika. Pelapukan fisika atau mekanik merupakan suatu proses hancurnya batuan karena proses fisika pada batuan tersebut. 3. Pelapukan biologi. Pelapukan biologi atau organik merupakan suatu proses hancurnya batuan karena kegiatan makhluk hidup. Erosi adalah proses pengikisan terhadap batuan yang terjadi oleh angin, air, dan gletser. Erosi dibedakan menjadi 3, yaitu A. Erosi air dapat dikelompokkan. 1. Erosi sungai adalah peristiwa pindahnya suatu massa batuan atau tanah yang disebabkan oleh aliran sungai yang mengalir secara terus-menerus. 2. Erosi air hewan akibat pembukaan tanah yang gundul. 3. Erosi air laut yang diakibatkan oleh aliran air laut. B. Erosi angin adalah suatu proses pengangkutan satu material dari satu tempat ke tempat lain yang disebabkan oleh tenaga angin. C. Erosi gletser adalah erosi yang disebabkan oleh pergeseran gletser, biasanya terjadi oleh gunung salju atau kutub. Dan negatif. Dampak positif menambah kesuburan tanah pada suatu daerah endapan. Tanah yang terkikis di daerah hulu sungai biasanya adalah tanah subur yang mengandung unsur-unsur hara seperti N, P, K, dan unsur organis. Unsur-unsur hara ini jika dibawa oleh air ke daerah endapan dapat menimbulkan tanah. Negatif. Erosi bisa berakibat hilangnya unsur-unsur hara di tempat terjadinya pengikisan tanah. Kondisi tersebut menyebabkan tanah menjadi tidak subur, sehingga produksi pertanian akan mengalami penurunan. 3. Sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan dan material hasil pengikisan atau erosi oleh air, angin, maupun gletser. Sedimentasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengendapan oleh air sungai. Pengendapan air sungai ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama mender. Mender merupakan jenis sungai yang memiliki bentuk khas berkelok-kelok. 2. Oxbow Lake. Pengendapan yang terjadi secara terus-menerus ini lalu mengakibatkan adanya kelokan sungai yang terpotong dan terpisah dari aliran sungai. Oxbow Lake ini juga disebut sebagai sungai mati. Ketiga, delta. Ketika aliran air mulai mendekat dengan muara, seperti danau atau laut, maka kecepatan aliran air yang terjadi akan semakin lambat.
keempat, tanggul alam. Hujan lebat yang terjadi dapat mengakibatkan volume air meningkat dengan cepat dan mengakibatkan potensi banjir serta meluapnya air hingga ke tepi sungai. Kedua, pengendapan oleh air laut. Pengendapan air laut ini disebut juga sebagai sedimen marine. Pengendapan ini terjadi karena adanya gelombang. Ketiga, pengendapan oleh angin. Pengendapan angin ini sering juga disebut sebagai sedimen aeolis. Bentang alam hasil dari pengendapan angin ini dapat berupa gumuk pasir atau sand dune. Yang keempat, pengendapan oleh gletser. Pengendapan gletser ini sering juga disebut sebagai sedimen glasial. Bentang alam hasil pengendapan ini contohnya yaitu bentuk lembah yang semula berbentuk V menjadi U. Faktor penyebab sedimentasi yang pertama, terdapat sumber material sedimen. Yang kedua itu terjadinya pengangkutan oleh angin, es maupun air terhadap sumber material. Yang keempat, tanah dan jenisnya. Jenis tanah terbagi menjadi 6. Yang pertama itu tanah liat. Tanah liat memiliki struktur yang liat, apabila disentuh akan terasa basah, lengket, lembek, kental, dan bisa mengeras jika telah kering. Karena strukturnya yang liat ini susah dilalui oleh air. Dua, tanah gambut. Tanah gambut sebagian besar terbentuk dari materi sayuran membusuk atau sisa-sisa tumbuhan. Tanah gambut ini sering dijumpai pada lahan-lahan basah seperti rawa-rawa, pantai atau air payau. Yang ketiga, tanah pasir. Tanah pasir ini memiliki partikel terbesar di antara jenis yang lainnya. Karena teksturnya yang berpasir ini mudah dilalui oleh air, akan tetapi tidak bisa menampung atau menahan air. Empat, tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk dari endapan lumpur sungai. Karena kandungan haranya tinggi, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang kelima, tanah humus. Tanah humus adalah lapisan terluar tanah yang secara alami terbentuk di permukaan tanah. Tanah humus ini dibentuk oleh bahan organik, mikroorganisme, pembusukan berbagai jenis tumbuhan dan hewan seperti serangga dan cacing. Keenam, tanah vulkanik. Tanah vulkanik merupakan tanah yang terbentuk dari lapukan material, baik itu padat maupun cair, dari letusan gunung berapi. Tanah vulkanik terbagi menjadi dua. Yang pertama itu vulkanik regosol.
memiliki ciri-ciri dengan warna abu-abu, teksturnya kasar dan sedikit mengandung bahan organik. Sangat cocok ditanami dengan buah-buahan atau palawija. Kedua, tanah vulkanik latosol. Jenis kedua ini ditandai dengan warna tanah yang kemerahan hingga kekuningan. Bahan organik yang dikandungnya ini tergolong sedang dan bersifat asam. Tanah ini cocok ditanami dengan pohon kelapa, pohon karet, padi, hingga palawija. Yang kelima, lembaga pengelola data geologi di Indonesia. Yang pertama itu BIG atau sering disebut sebagai Badan Informasi Geospasial, merupakan lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung dengan Presiden. Tugas BIG yaitu memberikan informasi geospasial meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data. Kedua, BMKG atau sering disebut sebagai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geospasial. Tugasnya ini menginformasikan kondisi cuaca, memberikan informasi gempa bumi, dan menginformasikan potensi tsunami yang akan terjadi. Ketiga, BG atau Badan Geologi, tugasnya itu yang pertama menyusun kebijakan teknik geologi, yang kedua melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Keempat, KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugasnya itu menyelenggarakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe. kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You